Bertemu lagi dengan saya, Dr. Nugroho. Ini adalah satu dari rangkaian 3 video. Sebaiknya Anda melihat kesemuanya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tes-tes untuk COVID itu. Yang pertama kali saya akan bicara tentang rapid test dan PCR. Yang kedua nanti, pada video kedua, saya akan bicara kalau saya batuk pilek dan saya takut jangan-jangan itu COVID ya. Apa yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan. Kalau seandainya ada sopir, ada pembantu rumah tangga, ada karyawan di rumah yang baru pulang dari kampung dan kita takut. Bagaimana kalau dia itu menderita COVID dan menularin kita? Apa yang harus dilakukan? Itu yang akan saya bahas di dalam 3 seri video ini. Oke, satu demi satu. Pertama kali adalah tentang tes, rapid test. Begini, ada yang tanya pada saya, Dok, saya sudah melakukan rapid test dan saya negatif. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Negatif atau istilah lainnya tidak reaktif katanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya sekarang harus periksa PCR? Nah, ini hal yang akan sering ditanyakan oleh orang. Kita sudah dites, lalu bagaimana? Ya kan? Pertanyaannya, tujuan kamu ikut tes untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk menentukan apakah kamu itu menderita COVID atau tidak, maka salah. Itu salah besar. Karena apa? Karena berdasarkan standarnya dari WHO, dari CDC Amerika, itu sudah ditentukan bahwa rapid test tidak untuk menentukan diagnosis COVID. Ini adalah pernyataan WHO. Dan ini adalah pernyataan CDC Amerika. Jadi kalau kamu ingin mengetahui apakah saya menderita COVID atau tidak, saya periksa rapid test, itu salah besar. Sekali lagi, rapid test tidak dimaksudkan untuk diagnosis. Tidak untuk menentukan apakah saya terkena atau tidak. No, tidak. Jadi itu salah besar. Jadi gunanya rapid test apa dong? Rapid test itu suatu tes yang sangat tidak akurat. Begini, saya pernah baca suatu brosur dari rumah sakit ya. Disebutkan keakuratan dari rapid test yang kami berikan di sini adalah antara 30 dan 50%. 30 dan 50% itu tuh tidak beda dengan tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu 50% kemungkinan benarnya. Jadi ini antara 30 dan 50%. Saya puji rumah sakit itu karena dia mengatakan yang sebenarnya. Banyak rumah sakit lain yang akan mengatakan akurasi atau ketepatan atau sensitivitas dari tesnya adalah 90% ke atas ya. Itu teori. Rapid test itu dalam kenyataannya akurasinya atau sensitivitasnya atau kepekaannya kurang lebih itu antara 30 sampai 90%. Hal yang perlu diingat adalah pada minggu pertama orang sakit. Kalau kamu kena COVID, minggu pertama akurasi tadi tidak lebih dari 30%. Jadi kemungkinan tesnya tadi salah adalah 70% itu salah.
30% itu benar. Nggak ada gunanya kan ya. Kapankah tes tadi itu dapat dipercaya? Tes tadi dapat dipercaya atau cukup dapat dipercaya kalau sudah lewat 3 minggu mulai dari gejala awal. Nah, 3 minggu orang sudah sembuh atau sudah mati biasanya ya. Jadi nggak ada gunanya bukan? Kita tahu yakin ya ternyata saya betul-betul sakit ya, tetapi sudah sembuh, tidak ada gunanya. Nah, lalu orang tanya, bagaimana kalau PCR? Tadi saya baru saja baca Bapak kita Dahlan Iskan yang terkenal itu. Saya sangat mengagumin Pak Dahlan, saya selalu mengikuti tulisan-tulisannya, hebat sekali. Tetapi ada kesalahan di situ. Disebutkan bahwa kalau PCR, ya, tes PCR bukan rapid test, itu dapat dikatakan 100% benar. Pak Dahlan bilang demikian, itu salah. PCR pun tidak 100% benar. Di dalam kenyataannya, kadang-kadang itu hanya 61% kebenarannya. Jadi orang ini, saya sudah pasti menderita COVID, sudah sesak napas dan sebagainya. Kita ada 100 orang, ya, kemudian dicek lewat hidung begitu. Dari 100 orang itu hanya 61% yang positif. Yang lain negatif, padahal sudah nyata-nyata dia itu menderita COVID. Data diambil dari sini. Jadi dia tidak 100%. Kemudian penelitian lain di Cina pada bulan Februari yang lalu ya. Ya mereka menghadapi hal yang sama. Ini kok dites negatif tetapi orangnya sakit ya, dites PCR ya. Dibuat statistik. Ternyata 71% itu yang benar PCR-nya ya. Tetapi sisanya yang 30% itu tadi itu negatif. Padahal sudah nyata-nyata dia itu sakit. Jadi PCR juga tidak 100% bisa dipercaya untuk menentukan apakah seseorang sakit atau tidak. Data diambil dari sini. Nah, karena itu, maka pada suatu saat dulu, pada bulan Februari, Cina mengubah lagi. Dia tidak pakai PCR. Dia memakai CT scan, ronsen. Ya. CT scan pada paru-paru, dari CT scan tadi dilihat. Oh, ini gambarannya gambaran seperti orang COVID. Nah, kalau pakai CT scan tadi, maka ketepatan diagnosis adalah 98%. Maka mereka membuang PCR tadi. Ini tidak bisa dipercaya karena dia hanya 71% kebenarannya. Sedang CT scan tadi kebenarannya adalah 98%. Jadi pada saat itu yang digunakan adalah CT scan untuk menentukan apakah orang menderita COVID atau tidak. Ya. Nah, jadi sulit ya tentang tes ini tadi. Ada rapid test, ada PCR, kedua-duanya tidak bisa dipercaya. Ini sangat tidak bisa dipercaya, yang ini rada bisa dipercaya, tetapi juga tidak sepenuhnya dipercaya. Bagaimana seorang dokter menentukan apakah seseorang itu sakit atau tidak? Dokter itu tidak hanya melihat satu. Dia tidak hanya melihat ini begini atau melihat hasil laboratoriumnya demikian. Tidak, dokter itu menentukan dari berbagai hal yang dilihatnya. Satu, pemeriksaan fisik. Dilihat orangnya. Orangnya panas tinggi. Dilihat napasnya ngos-ngosan. Dilihat CT scan-nya gambarannya khas. Dilihat PCR-nya
negatif. Nah, dia dilihat keseluruhannya. Ini kira-kira sih tetap COVID meskipun dia negatif. Ya. Jadi dokter tidak menentukan suatu penyakit hanya berdasarkan satu temuan. Dari banyak temuan, dia tentukan penyakitnya. Kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya sudah ikut rapid test dan kemudian hasilnya negatif atau hasilnya positif? Ya itu lupakan aja ya. Kalau positif, ya sebaiknya kita di dalam rumah saja karantina mandiri. Ya, di dalam rumah kita sendiri karena pada saat itu saya yakin waktu periksa orang tersebut tidak menderita apa-apa, dia sehat walafiat bukan? Jadi kalau disebut positif, oke lah, mungkin saya positif, mungkin saya tidak. Ya. Jadi di rumah saja karantina mandiri. Kalau dia bertanya, apakah kemudian perlu dilakukan pemeriksaan PCR? Saya katakan tidak perlu ya. Khusus untuk hal tadi ya, tidak perlu. Cukup karantina mandiri saja. Nah, ini ada hal lain tentang PCR dan rapid test yang perlu diketahui. Mungkin orang bertanya, loh, tadi kan akurasinya tidak tepat ya. Nah, itulah sesuatu yang kurang tepat untuk diagnosis pribadi itu bisa berguna untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Jadi kalau suatu populasi sekian juta orang, nah itu bisa ditentukan keadaan penyebaran penyakit COVID-nya dari PCR tadi. Dapat diduga ya, tidak pasti, dapat diduga. Tapi itu diperlukan. Angka tersebut diperlukan oleh pemerintah. Nanti akan saya bahas lagi di lain kesempatan mengenai hal ini. Demikian penjelasan saya tentang rapid test dan PCR serta kepekaannya. Kalau masih belum begitu jelas, silakan ikutin 2 video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.